Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini, insya Allah Pak Rijal akan menyampaikan materi di pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam SKI di pertemuan kedua, masih tentang Khalifah Utsman bin Affan, ya. Jadi masih sama materinya dengan yang pertemuan pertama, yaitu tentang Khalifah Utsman bin Affan. Oke. Sebelum Pak Rijal menyampaikan beberapa materi yang sudah ada di depan, Pak Rijal akan mengulas terlebih dahulu, mereview yang pertemuan sebelumnya, bahwa Khalifah Utsman bin Affan ini adalah khalifah yang ketiga, ya, karena jumlah dari Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua adalah Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang terakhir yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Mereka lah yang disebut Khulafaur Rasyidin, khulafa para pengganti Ar-Rasyidin yang mendapat petunjuk, ya, para pemimpin yang mendapat petunjuk, yang meneruskan dakwah maupun dari segi pemerintahan atau dalam penyebaran agama Islam, melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang silsilah keluarga Utsman bin Affan. Ya, boleh kalian perhatikan. Yang pertama, nama lengkap Utsman itu adalah Utsman bin Affan bin Abdul As bin Umayyah bin Abdusyam. Ya, sekali lagi pada ulang, nama lengkap dari Utsman bin Affan itu adalah Utsman bin Affan bin Abdul As bin Umayyah bin Abdusyam. Itu nama lengkapnya. Pekerjaan dari Utsman bin Affan ini adalah seorang pedagang. Ya, seorang pedagang yang kaya raya, tapi beliau memiliki sifat dermawan, ya, dan berasal dari kabilah Bani Umayyah. Sudah jelas dari nama lengkapnya ada bin Umayyah, berarti Utsman ini berasal dari kabilah Bani Umayyah. Dan ternyata Utsman bin Affan ini merupakan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya. Dan termasuk juga as-sabiqunal awwalun. Apa itu as-sabiqunal awwalun? Kalian pasti sudah belajar sebelumnya. As-sabiqunal awwalun itu adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam, ya. Termasuk Utsman bin Affan ini masuk agama Islam tersebut berkat ajakan dari sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya, istri dari Utsman bin Affan. Istri Utsman bin Affan itu yang pertama adalah Ruqayyah, yang kedua adalah Ummu Kulsum. Mereka berdua merupakan putri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nanti di bab selanjutnya kalian akan belajar bahwa Utsman bin Affan itu mendapat gelar Dzunurain. Ya, sekali lagi Dzunurain. Apa artinya? Yang memiliki dua cahaya. Alasannya kenapa disebut memiliki dua cahaya? Karena menikahi dua putri Rasul, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ya, menikah dulu dengan Ruqayyah, setelah Ruqayyah wafat, akhirnya menikah dengan Ummu Kulsum. Itu silsilah dari keluarga Utsman bin Affan. Sekali lagi, nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abdul As bin Abdusyam bin Umayyah. Kemudian berasal dari kabilah Bani Umayyah, pekerjaannya sebagai pedagang, selanjutnya merupakan sahabat dari Abu Bakar As-Siddiq, dan termasuk juga as-sabiqunal awwalun, serta nama istrinya adalah Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ya. Berikutnya, masa pemerintahan Utsman bin Affan. Ya. Tadi di awal Pak Rijal sampaikan Utsman ini merupakan khalifah yang ketiga sesudah Umar bin Khattab. Ya. Nah, Utsman bin Affan ini terpilih menjadi khalifah yang ketiga itu ketika masa pemerintahan Umar bin Khattab. Ya. Jadi ketika masa pemerintahan Umar bin Khattab,
Umar memerintahkan untuk membuat sebuah perkumpulan ya yang dinamakan Dewan Syuro, di mana di dalamnya itu terdapat 6 orang sahabat yang bermusyawarah, berdiskusi ya untuk memilih siapa nanti pengganti Umar bin Khattab sebagai khalifah ketiga. Di mana Dewan Syuro tersebut yang pertama ada Utsman bin Affan, yang kedua ada Ali bin Abi Thalib, yang ketiga ada Thalhah bin Ubaidillah, yang keempat ada Jubair bin Awwam, yang kelima ada Abdurrahman bin Auf, yang keenam ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Keenam orang sahabat ini kemudian berkumpul, bermusyawarah, dan akhirnya terpilihlah siapa? Terpilihlah Utsman bin Affan yang menggantikan Khalifah Umar bin Khattab. Ya, Utsman bin Affan ini menjadi pengganti Umar, yaitu sebagai khalifah yang ketiga. Ketika Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah, usia beliau adalah 70 tahun. Ya, usianya 70 tahun. Dan beliau menjabat selama 12 tahun. Secara masa pemerintahan dibanding dengan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, ini Utsman bin Affan menjabat paling lama dalam masa pemerintahannya, yaitu selama 12 tahun. Di mana 12 tahun itu dibagi menjadi 2 periode. Ada periode pertama itu periode masa-masa kejayaan Utsman bin Affan. Kenapa disebut masa kejayaan? Karena berhasil menyebar luaskan Islam ke berbagai wilayah. Ya. Kemudian 6 periode berikutnya disebut masa kehancuran, perpecahan, karena banyak terjadi tuduhan-tuduhan atau peristiwa fitnah terhadap Utsman bin Affan. Berikutnya, menggunakan atau mengukuhkan beberapa gubernur. Salah satu jasa Utsman di bidang pemerintahan mengukuhkan beberapa gubernur, di antaranya adalah Amr bin As. Beliau ditunjuk sebagai gubernur Mesir. Ya. Yang kedua adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, beliau ditunjuk sebagai gubernur Irak. Dan yang ketiga Abu Musa al-Asy'ari, beliau ditunjuk sebagai gubernur Irak. Ya. Inilah 3 gubernur yang diangkat oleh Utsman bin Affan. Ya. Sekali lagi, masa pemerintahan Utsman, yang pertama Utsman itu terpilih karena dari Dewan Syuro tersebut yang berjumlah 6 orang, dan terpilihlah Utsman. Ketika menjadi khalifah, Utsman berusia 70 tahun, menjabat paling lama sebagai khalifah yaitu selama 12 tahun, kemudian mengukuhkan beberapa gubernur, di antaranya Amr bin As sebagai gubernur Mesir, Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai gubernur Irak, Abu Musa al-Asy'ari sebagai gubernur Irak. Oke. Selanjutnya kita lihat tadi kata Balija di periode kedua 6 tahun berikutnya itu termasuk masa-masa kehancuran atau perpecahan karena terjadi beberapa peristiwa fitnah, tuduhan-tuduhan terhadap Utsman. Yang pertama, peristiwa fitnah itu disebabkan karena pengangkatan kerabat Utsman bin Affan sebagai pejabat pemerintahan pada waktu itu. Jadi kebanyakan pada masa pemerintahan Utsman bin Affan yang menjadi pejabat pemerintahan itu dari keluarganya Utsman bin Affan, dari kabilah Bani Umayyah. Termasuk salah satu sepupu Utsman bin Affan yang bernama Marwan bin Hakam. Itu diangkat oleh Utsman sebagai sekretaris negara. Padahal banyak orang-orang yang tidak setuju pada waktu itu. Yang kedua, hilangnya kaum Ansor dan Bani Hashim. Ya, hilangnya kaum Ansor dan Bani Hashim. Ini kaum Ansor dan Bani Hashim di khalifah sebelumnya itu mempunyai peran penting dalam memutuskan beberapa kebijakan pemerintahan. Tetapi ketika Utsman bin Affan menjabat, tidak dipentingkan lagi. Justru Utsman lebih memilih kabilah Bani Umayyah, tidak melibatkan kaum Ansor dan Bani Hashim. Selanjutnya, peristiwa fitnah tersebut datang karena apa? Kesederhanaan dan kemurahan hati Utsman menjadi bencana. Karena terlalu baik, terlalu murah hati, terlalu sederhana, akhirnya banyak orang-orang terutama kerabatnya yang
mementingkan kepentingan sendiri, ya, memanfaatkan posisi Utsman tersebut, ya, akhirnya menjadi bencana terhadap Utsman bin Affan. Kemudian di bab pembahasan terakhir ini wafatnya Utsman bin Affan. Utsman wafat pada tanggal 17 Juni 656 Masehi bertepatan dengan 35 Hijriah. Beliau wafat oleh para pemberontak pada waktu itu, ya, ketika beliau sedang membaca Al-Qur'an. Ya. Dan Utsman bin Affan ini wafat pada usia 82 tahun. Jadi pas, ya, tepat sesuai dengan pengangkatan Utsman sebagai khalifah di usia 70 tahun, memerintah selama 12 tahun, wafat pada usia 82 tahun. Itulah materi penyampaian tentang Khalifah Utsman bin Affan, ya. Jadi mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang disampaikan oleh Pak Rijal barusan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kita baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.